Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Levi Astuti, NIM 2004 0111 0109, kelas PDF. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes proyeksi dan non-proyeksi. Yuk, simak penjelasan berikut. Kalian udah tahu belum apa sih tes proyeksi dan non-proyeksi itu? Yuk cari tahu. Jadi, tes proyeksi adalah pengungkapan aspek psikologis manusia dengan menggunakan alat proyeksi. Tes ini berdasarkan pada eksternalisasi aspek-aspek psikis, terutama aspek-aspek kesadaran di dalam suatu stimulus atau rangsangan, yang kurang atau tidak terstruktur yang sifatnya ambigu, agar dapat memancing berbagai alternatif jawaban tanpa dibatasi apapun. Lalu, tes non-proyeksi. Tes non-proyeksi merupakan tes kepribadian yang disusun dengan tidak mempertimbangkan adanya proyeksi. Selain itu, subjek diberikan stimulus yang cukup jelas. Macam-macam tes proyeksi. Yang pertama adalah tes research. Yang kedua, tes TAT atau Teknik Thematic Appreciation Test. Yang ketiga adalah CAT atau Children Appreciation Test. Yang keempat adalah HTP atau tes House Tree Person. Yang kelima adalah tes Warteg. Setelah membahas macam-macam tes proyeksi, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tes research. Tes research pertama kali diciptakan oleh seorang psikiater Swiss yang bernama Hermann Rorschach pada tahun 1921. Rorschach merupakan orang yang pertama kali menerapkan teknik noda tinta untuk diagnosa kepribadian secara keseluruhan. Rorschach memulai penelitiannya pada tahun 1911 saat bekerja di rumah sakit jiwa. Rorschach juga menangani para remaja. Ia menyadari bahwa tiap anak memberikan respon yang berbeda terhadap sebuah permainan yang dikenal sebagai Bluetooth. Bisa dilihat di layar, itu adalah contoh tes Rorschach. Untuk tujuan dari tes Rorschach yaitu memberikan suatu deskripsi tentang keseluruhan kepribadian seseorang yang memiliki arti klinis, bukan sebagai prediksi bagian-bagian dari perilaku seseorang. Dan fungsinya membantu terapis dalam menangani klien, karena tes ini memberikan gambaran tentang struktur dasar kepribadian yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Yang kedua adalah TAT atau Teknik Thematic Attraction Test. Pada tahun 1935, untuk pertama kalinya Henry Murray dan Morgan mengembangkan Thematic Attraction Test ini dengan 30 kartu bergambar dan satu kartu kosong. Tahun 1938, Murray mengadakan penelitian-penelitian kembali tentang TAT test ini, yang digunakan untuk mengeksplorasi dinamika yang mendasari kepribadian seperti konflik internal, dominance drive, minat, dan motif. Setelah Perang Dunia Kedua, TAT diadopsi lebih luas oleh psikoanalisis dan dokter untuk mengevaluasi pasien yang terganggu emosinya. Tujuan dan fungsi TAT. Tujuannya yaitu mengungkapkan dinamika kepribadian yang menampakkan diri dalam hubungan interpersonal dan apresiasi terhadap lingkungan. Dan fungsinya yaitu mengungkap dorongan-dorongan emosi, sentimen, kompleks, dan konflik-konflik pribadi yang dominan. Seperti di layar, itu merupakan contoh tes TAT. Selanjutnya ada CAT, Children Appreciation Test. CAT pertama kali dilontarkan oleh Ernest Chris dalam sebuah diskusi mengenai problem-problem teoritis dari tes proyektif dan tes TAT. Dr. Chris menekankan bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak untuk lebih bisa mengidentifikasi dirinya dengan gambar-gambar binatang dibandingkan dengan gambar manusia. Perkembangan CAT. Pada tahun 1994, Belax melakukan publikasinya pertama di New York. Yang kedua, publikasi di negara lain seperti Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, dan Jepang. Yang ketiga adalah adaptasi di berbagai negara seperti India, Filipina, Polandia, Pakistan, dan Indonesia. Pada tahun 1949 merupakan CAT original atau CAT animal. Yang kelima, pada tahun 1952, Children Appreciation Test Supplement atau CATS. Pada tahun 1965, Children Appreciation Test Human atau CATH. Tujuan dan fungsi tes CAT.
Yang pertama, yaitu memahami hubungan figur-figur penting dan dorongan-dorongan pada anak-anak. Yang kedua, menyelidiki pertengkaran antar saudara. Yang ketiga, gambaran tingkah laku anak-anak terhadap orang tua. Dan yang keempat adalah mempelajari hubungan anak-anak terhadap orang tua sebagai pasangan. Selanjutnya adalah tes HTP atau Host Three Person. Pembuat tes HTP pertama kali adalah John Bach dan W.L. Warren dari Western Psychological Service. Dikembangkan pada tahun 1947 dan direvisi pada tahun 1948 dan 1949. Pada prinsipnya, tes ini dikembangkan dari Goodenough Scale yang berfungsi untuk mengukur fungsi atau kematangan intelektual. Bach meyakini bahwa gambar rumah dan pohon juga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kepribadian individu. Tujuan dan fungsi tes HTP. Tes HTP bertujuan untuk melihat hubungan seseorang dengan orang tua mereka dan berfungsi untuk menginterpretasikan bagaimana kepribadian seorang individu. Lalu yang terakhir adalah tes Warteg. Tes Warteg dikembangkan oleh Eric Warteg dan mula-mula tes ini dikembangkan oleh Kruger dan Sander dari Universitas of Leipzig dengan latar belakang gadget psikologi. Kemudian dikembangkan lagi oleh Eric Warteg dan kemudian dikembangkan oleh Marianne Kiget. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan fungsi tes Warteg, yaitu adalah untuk eksplorasi kepribadian dalam istilah fungsi-fungsi dasar yaitu emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan reality function yang ada pada semua orang, namun dengan intensitas dan interrelasi yang berbeda. Tes Warteg mencoba untuk mencari tahu pola reaksi yang permanen dari kepribadian si penggambar. Dari penilaian kuantitatif dapat dibuat suatu profil kepribadian dalam istilah fungsi-fungsi, yaitu emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan reality function yang ada pada setiap manusia. Seperti yang tertera di layar, itu merupakan contoh dari tes Warteg. Setelah membahas macam-macam tes proyeksi, selanjutnya kita akan membahas tes non-proyeksi. Yang pertama, kita akan membahas the Rothwell-Miller Interest Blank. Tes ini disusun pertama kali oleh Rothwell pada tahun 1947. Saat itu, tes tersebut hanya memiliki 9 jenis kategori dari tes-tes pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperlukan menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes ini dinamakan tes minat Rothwell-Miller. Tujuan dan fungsi tes ini. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Selain itu, juga berdasarkan atas ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Tujuan penting dari tes ini bukan hanya mengetahui kebenaran stereotip tersebut, tetapi untuk mengetahui bahwa konsep tersebut benar-benar ada dan dapat merupakan pengaruh yang kuat terhadap konsep-konsep seseorang mengenai suatu pekerjaan. Biasanya, apabila seseorang menyatakan suka atau tidak suka terhadap suatu pekerjaan tertentu, maka ia juga memperhatikan sikap yang sama terhadap idenya, walaupun dalam kenyataan banyak pekerjaan yang berbeda dengan konsepnya. Selanjutnya ada tes Binet. Pada tahun 1905, Binet mendapatkan sebuah tugas dari pemerintah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Binet berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan motorik atau fisik. Dalam melakukan tugas ini, Binet bekerja sama dengan ahli psikologi Prancis bernama Theodore Simon yang kemudian menerbitkan skala Binet-Simon untuk yang pertama kalinya. Skala ini dikenal dengan skala 1905. Tes Stanford Binet memiliki 30 masalah atau tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang makin tinggi. Tingkat kesulitan ditentukan secara empiris dengan menyelenggarakan tes pada 50 anak normal berusia 3-11 tahun dan pada sejumlah anak terbelakang mental dan orang dewasa. Tujuan dan fungsi tes Binet. Tes ini digunakan untuk memisahkan pendidikan anak yang kurang cerdas dengan anak-anak yang cerdas, agar proses di sekolah lancar.
Karena selama ini menurut pengamatan mereka, anak-anak yang kurang cerdas menghambat kelancaran belajar anak-anak yang cerdas. Oleh karena itu, tes Stanford Binet bertujuan untuk mengukur kecerdasan anak-anak pada usia 3-13 tahun. Selanjutnya kita akan membahas Edward Personal Preference Schedule atau lebih dikenal dengan EPPS. EPPS ini dikembangkan oleh Alan L. Edwards, seorang psikolog dan profesor dari University of Washington pada tahun 1958 dan direvisi pada tahun 1959. EPPS adalah tes yang bersifat verbal dan merupakan inventory kepribadian non-projektif, di mana dalam tes ini terdapat sepasang pernyataan dan individu diminta untuk memilih mana pernyataan yang paling sesuai dengan dirinya. Subjek dari tes ini adalah individu berusia 16 sampai 85 tahun. Tujuan dan fungsi tes EPPS yaitu bertujuan untuk mengungkap 15 needs, yaitu yang pertama adalah achievement, yaitu kemampuan dan kesanggupan untuk berprestasi. Yang kedua adalah deference, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mengikuti aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah order, yaitu kebutuhan akan keteraturan dalam menunaikan tugas, kewajiban maupun haknya. Yang keempat adalah exhibition, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan diri. Yang kelima autonomi, kebutuhan untuk mandiri. Yang keempat affiliation, yaitu kebutuhan akan perhatian terhadap sesama manusia dan pergaulan yang harmonis yang disertai dengan toleransi dan kehangatan. Yang ketujuh adalah interception, yaitu kebutuhan berempati terhadap kebutuhan orang lain. Yang kedelapan adalah surveillance, yaitu kebutuhan akan kebutuhan sosial yang diwarnai ketergantungan untuk mendapatkan rasa aman. Sovereignty lebih bersifat negatif. Yang kesembilan adalah dominance, yaitu keinginan untuk memimpin. Dominan mencerminkan adanya rasa percaya diri dan social competence. Dan yang ke-10 adalah abasement, yaitu keinginan untuk merendahkan diri, juga keinginan untuk kompromi dan toleransi dalam menyesuaikan diri. Yang ke-11 adalah nurturance, yaitu kebutuhan untuk memberikan perhatian yang diwarnai oleh rasa sayang terhadap orang-orang di sekelilingnya. Yang ke-12 adalah change, yaitu kebutuhan akan stimulasi dari luar dan perubahan-perubahan. Hal ini menunjukkan minat yang besar dalam bergaul terhadap sesama manusia. Yang ke-13 adalah endurance, yaitu keuletan, ketekunan, dan menyelesaikan tugas walaupun menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Yang ke-14 adalah heteroseksual, yaitu kebutuhan memberikan perhatian terhadap lawan jenis dan menyukai kegiatan yang melibatkan lawan jenis. Yang ke-15 atau yang terakhir adalah aggression, yaitu kebutuhan bertentangan dengan orang lain dan mengkritik orang lain. Selanjutnya kita akan membahas Wechsler Adult Intelligence Scale atau lebih dikenal dengan WISE. Pertama kali tes ini disusun oleh David Wechsler pada tahun 1939. Tes ini aslinya bernama Wechsler-Belew. Latar belakang lahirnya tes ini adalah kekurang tepatan penggunaan tes Binet untuk mengungkap fungsi intelektual pada anak-anak yang usianya sudah tinggi. Fungsi dan tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan dan intelijensi seseorang. Dan yang terakhir, kita akan membahas Wechsler Intelligence Skill for Children. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala intelijensi untuk digunakan pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children. Dan pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WISC tersebut dilakukan kembali dengan nama WISC-R atau Wechsler Intelligence Scale for Children Revised. Fungsi dan tujuan tes WISC. Tujuannya yaitu untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 sampai dengan 15 tahun. Dan fungsinya untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak-anak mulai dari menghitung, menggambar, menangkap informasi, dan pembendaharaan kata.